Pernah nggak ngerasa dunia kayaknya kompak banget buat bikin hidup kamu berantakan? Udah usaha, udah coba, tapi tetap aja mentok. Pernah ngerasain nggak sih? Ketika semua hal yang kamu harapkan malah berbalik jadi kekecewaan. Kayak kamu lagi lari maraton, terus tiba-tiba kamu jatuh ke lubang dan gak ada yang ngebantuin kamu bangun. Itu bukan cuma tentang gagal ujian ataupun kehabisan uang pas akhir bulan, tapi gagal yang bikin kamu mikir, sebenarnya aku ini buat apa sih hidup di dunia? Yang kayak gitu tuh gak kelihatan di mata orang lain, tapi dalam banget rasanya. Dan masalahnya nggak banyak orang yang ngerti. Namun, ini yang menarik. Justru dari situ, banyak cerita luar biasa dimulai. Dari titik terendah dan juga dari kegagalan paling dalam. Karena di situ kamu bisa milih mau nyerah atau mau bangkit. Yang pertama, jangan terlalu percaya sama nanti. Kamu sadar nggak, kata nanti itu ternyata beracun banget. Awalnya kelihatan aman, kelihatan masuk akal. Tapi lama-lama nanti itu berubah jadi alasan. Nanti aja mulai nabungnya, nanti aja cari kerjanya, nanti aja deh baru coba bisnis. Dan yang terjadi nanti itu nggak pernah datang. Kamu nunda-nunda karena kamu takut gagal, karena takut nggak sempurna. Tapi semakin ditunda, kamu cuma makin jauh dari apa yang kamu inginkan. Kalau nunggu semuanya ideal dulu, kamu nggak bakal pernah mulai. Hidup itu nggak bakal nunggu kamu siap. Kalau kamu nggak ambil langkah sekarang, kamu cuma bakal terus muter-muter di tempat yang sama. Dan yang kedua, orang hebat itu bukan karena beruntung. Banyak orang bilang sukses itu karena hoki, yang kaya itu karena keturunan, yang pinter itu karena bakat, yang beruntung itu karena punya koneksi. Tapi itu cuma suara-suara dari mereka yang sebenarnya takut buat mulai, yang cuma bisa ngelihat hasil tanpa mengerti perjuangan di baliknya. Orang hebat itu nggak bangun dari tidur terus langsung jadi orang sukses. Mereka juga pernah begadang, mereka pernah gagal, ditolak, diremehkan, jatuh, bahkan dianggap gila. Tapi mereka tetap jalan, gak nunggu orang lain ngerti dan gak nunggu dunia kasih dia karpet merah. Mereka gas aja dulu karena mereka tahu gak ada waktu yang sempurna selain sekarang. Lalu yang ketiga, hidup kamu gak akan berubah kalau masih takut dicengin. Banyak orang berhenti sebelum mulai cuma karena takut omongan dari orang lain. Takut dibilang sok lah, takut dianggap cari perhatian lah, takut dicibir karena gagal. Padahal orang-orang yang nyinyir itu nggak akan bantuin pas kamu lagi jatuh. Mereka cuma datang pas kamu lagi salah langkah. Kamu tahu nggak? Semua orang hebat pasti pernah dihina, tapi mereka tetap jalan karena mereka sadar yang ngerti perjalanan hidup kita cuma diri kita sendiri. Orang lain cuma ngelihat dari luar, mereka nggak tahu perjuangan, nggak tahu air mata, nggak tahu malam-malam penuh kekecewaan kita. Jadi kenapa harus takut? Yang ngatur hidup kamu itu bukan mulut orang lain, tapi keputusan kamu sendiri. Terus yang keempat, hidup itu cuma sekali, tapi banyak yang ngabisinnya buat nunggu. Coba deh tanya ke diri kamu sendiri, udah berapa banyak waktu yang kebuang cuma buat mikirin kalau aja dulu aku berani. Padahal waktu itu nggak bisa diputar ulang. Setiap detik yang lewat itu seperti uang yang nggak bisa dikembalikan. Kalau kamu buang, ya bakal hilang selamanya. Sayangnya banyak yang nggak sadar. Mereka nunggu waktu yang pas, momen yang sempurna, kondisi yang mendukung. Tapi realitanya hidup itu bukan soal nunggu dan nunggu. Hidup itu soal mencari, soal nyamperin, soal nyiptain kesempatan. Kamu nggak bisa ngarepin keajaiban datang tanpa usaha. Keajaiban itu datang pas kamu lagi jatuh, tapi kamu bangkit. Pas kamu ditolak, tapi kamu coba lagi. Pas kamu kecewa, tapi kamu nggak nyerah. Kemudian yang kelima, jangan tunggu semua orang setuju buat kamu jalan. Pernah ngerasa ragu nggak buat mulai sesuatu karena kamu takut orang-orang di sekitar nggak ngedukung kamu? Mungkin kamu pengen buka usaha tapi keluarga nggak percaya. Atau kamu pengen ganti jalan hidup tapi teman-teman malah ngetawain kamu. Akhirnya kamu ragu terus batal deh. Padahal hidup ini bukan kompetisi siapa yang paling banyak disorakin, tapi siapa yang paling berani jalan walaupun
walaupun sendirian. Kalau kamu terus mikirin komentar orang lain, kamu bakal lupa sama suara hati kamu sendiri. Mulai itu memang berat, tapi bukan berarti kamu nggak mampu. Kadang yang kamu butuhin cuma satu hal, keberanian buat jalan terus, meskipun langkah pertama kamu belum pasti. Namun, nggak semua orang siap buat berubah. Banyak yang lebih nyaman jadi penonton hidup orang lain, nonton video motivasi, baca cerita sukses, ikut seminar, tapi nggak pernah bergerak, cuma nonton, kagum, terus lanjut scroll. Yang kayak gini nggak butuh inspirasi, mereka butuh keputusan, karena motivasi itu cuma bertahan beberapa jam doang. Tapi keputusan itu yang bikin kamu bertahan seumur hidup. Kalau kamu benar-benar pengen berubah, kamu harus siap sama semua konsekuensinya. Capek, ragu, gagal, semua itu bagian dari proses. Tapi dari semua rasa itu, kamu bakal tumbuh. Kamu bakal ngerti apa maknanya sabar, makna usaha, dan makna perjuangan. Hidup kamu itu film dan kamu pemeran utamanya, bukan cuma figuran yang cuma numpang lewat. Bukan juga kru yang cuma bantu jalanin skenario orang lain. Tapi kalau kamu terus nunggu waktu yang pas, nunggu situasi yang ideal, nunggu orang lain dukung, kamu bakal terus-terusan berdiri di pinggir panggung. Nggak dapat spotlight, nggak dapat sorotan, cuma jadi latar belakang dari cerita orang lain. Kamu bakal terus nunggu adegan yang nggak pernah datang-datang, nunggu dialog yang harusnya kamu tulis sendiri, nunggu aba-aba dari sutradara yang padahal kamu sendiri yang harus jadi sutradaranya. Tanpa sadar, hari-hari berlalu begitu aja, dan kamu masih terus diem di tempat yang sama. Nunggu hidup ngajak kamu bergerak, padahal hidup itu nungguin kamu buat mulai duluan. Padahal skenario hidup kamu itu ya kamu sendiri yang pegang penuh. Kamu yang punya hak buat nulis adegan serunya. Kamu yang bisa nentuin siapa tokoh utama di sekitar kamu. Kamu yang bisa bikin alur cerita naik turun jadi petualangan yang luar biasa. Mau dibikin bahagia, dibikin sukses, dibikin penuh pelajaran, semua terserah kamu. Endingnya bakal jadi apa? Itu juga keputusan kamu. Dan satu-satunya hal yang bisa bikin cerita itu jalan adalah gerakan pertama dari kamu sendiri. Tapi tenang, kamu nggak sendirian. Banyak di luar sana yang juga lagi bingung, juga lagi jatuh, dan juga lagi mikir, aku bisa nggak sih? Mereka juga pernah ngerasa takut, pernah gagal, pernah malu. Tapi yang bikin mereka beda adalah mereka nggak berhenti. Meskipun pelan, mereka tetap melangkah. Meskipun sering salah, mereka tetap belajar. Karena mereka tahu, satu langkah kecil aja udah cukup buat merubah arah cerita. Satu langkah lebih baik daripada cuma berdiri, karena berdiri terlalu lama cuma bikin kamu lupa caranya jalan. Jadi daripada terus jadi figuran di cerita hidup sendiri, gimana kalau sekarang kamu mulai ambil peran utamanya? Sekarang semuanya udah kebuka kan? Bukan motivasi kosong, bukan janji palsu, tapi kenyataan hidup yang mungkin selama ini kamu hindari. Kenyataan yang gak selalu nyaman, tapi justru disitulah titik baliknya. Karena kadang yang kita butuhin bukan pelukan, tapi tamparan halus biar sadar. Dan kalau kamu udah denger sampai sini, berarti kamu punya satu hal yang banyak orang gak punya, yaitu keberanian buat denger kebenaran, meskipun rasanya nyelekit. Pertanyaannya sekarang, apa kamu siap buat berubah? Atau kamu bakal nutup ini, terus balik lagi ke rutinitas yang itu-itu aja? Rutinitas yang kamu tahu nggak bikin kamu kemana-mana, tapi tetap kamu jalanin karena udah terlalu nyaman. Yuk, ngobrol bareng di kolom komentar. Menurut kamu, hal apa yang paling bikin kamu ragu buat mulai? Dan kalau bisa mulai hari ini juga, langkah pertama apa yang bakal kamu ambil? Kadang, cerita paling besar justru dimulai dari pertanyaan paling kecil. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton.